Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lestari dari kelas 4H, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Satuan Pendidikan SD Negeri Aman Jaya, kelas 5 semester 2. Tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran ketiga bahasa Indonesia. Yang A, kompetensi inti. Kompetensi intinya ada 4. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B, kompetensi dasar atau KD dan indikator. Kompetensi dasarnya 4.3, menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulisan, dan visual. Indikatornya ada 2. Yang pertama, menulis isi dari tiap paragraf bacaan dan meringkas teks penjelasan eksplanasi pada media cetak atau elektronik. Yang C, tujuan pembelajaran. Dengan menuliskan isi dari tiap paragraf, siswa mampu meringkas teks penjelasan eksplanasi pada media cetak atau elektronik secara tepat. Yang D, kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa, dipandu melalui grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan aplikasi daring lainnya. Yang kedua, menyajikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, dilanjutkan dengan lagu nasional Tanah Airku. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan, pakaian, posisi, dan tempat duduk yang disesuaikan. Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Selanjutnya kegiatan inti. Siswa membaca bacaan yang menunjukkan bahwa bacaan tersebut merupakan teks eksplanasi. Guru meminta siswa untuk menulis isi dari tiap paragraf yang dibaca. Siswa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan, membuat sebuah diagram yang menjelaskan pemahamannya terhadap bacaan. Siswa menuliskan kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf pada setiap kotak dalam diagram. Siswa menambahkan hal-hal penting lain yang mendukung pokok pikiran tersebut. Kegiatan selanjutnya ada penutup. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, melakukan penilaian hasil belajar, menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang, dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Yang E, media atau alat dan sumber belajar. Media atau alat yang digunakan teks bacaan dan aplikasi pembelajaran daring. Sumber belajarnya buku guru dan buku siswa tema panas dan perpindahannya kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Lampiran 1, F, materi pembelajaran. Menuliskan isi dari tiap paragraf bacaan dan meringkas teks penjelasan eksplanasi pada media cetak atau elektronik dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Yang G, pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Lampiran 2H, penilaian hasil pembelajaran. Kegiatan penilaian yang pertama penilaian sikap. Disiplin masuk kelas daring dan mengisi absensi, keaktifan dan kesopanan dalam berkomunikasi selama pembelajaran. Yang kedua penilaian pengetahuan. Yang A, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. KD Bahasa Indonesia 4.3, bentuk penilaian tes tertulis, instrumen penilaian kunci jawaban.
Pertama, apa yang kalian ketahui tentang banjir? Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Yang kedua, apa penyebab terjadinya banjir? Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Ketiga, sebutkan penyebab banjir yang disebabkan oleh alam. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Yang keempat, sebutkan penyebab terjadinya banjir karena tindakan manusia. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Yang lima, apa yang menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai dan apa faktor sosial yang menyebabkan banjir di daerah perkotaan? Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Diagram pokok pikiran. KD Bahasa Indonesia 4.3. Bentuk penilaian penugasan instrumennya rubrik diagram pokok pikiran. Ada 4 kriteria. Yang pertama, isi diagram akan mendapat nilai 4 apabila diagram sangat informatif dan memuat 4 konsep yang tepat dari tiap paragraf. 3. Diagram informatif dan memuat 4 konsep dari tiap paragraf namun ada konsep yang kurang tepat. Dapat 2 karena diagram memuat kurang dari 4 konsep dan ada konsep yang kurang tepat. Mendapatkan nilai 1, diagram memuat kurang dari 3 konsep dan ada konsep yang kurang tepat. Yang kedua, penyajian diagram akan mendapat nilai 4 apabila diagram disajikan dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, diagram disajikan dengan jelas dan mudah dipahami namun siswa masih membutuhkan bantuan guru. Yang kedua, diagram disajikan dengan cukup jelas dan membutuhkan bantuan guru. Dapat nilai 1 apabila diagram kurang jelas dan sulit dipahami. Mengetahui kepala sekolah Putri Indah Lestari dan guru kelas 5 Putri Indah Lestari. Kita melihat ringkasan bacaan teks eksplanasi berjudul Banjir. Kita akan mengingat pelajaran sebelumnya tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Sesuatu kegiatan baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Yang B, ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, menggunakan kata penanda urutan. Kelima, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui umum fenomena yang akan dibahas, bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukannya deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarik kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam bacaan teks tersebut. Yang D, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Kedua, menggunakan konjungsi konsual dan waktu. Ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Kelima, bersifat informatif. Selanjutnya ada contoh teks eksplanasi. Nah, berikut adalah ringkasan teks bacaan eksplanasi berjudul Banjir. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita.
Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis pemukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana banjir. Pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Sekian paparan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Bahasa Indonesia Teks Eksplanasi berjudul Banjir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.